Halo teman-teman, mari kita bahas mengenai filsafat empiris. Filsafat empiris adalah aliran atau pendekatan dalam filsafat yang menekankan pentingnya pengalaman empiris sebagai dasar utama pengetahuan dan pemahaman manusia. Secara khusus, filsafat empiris menekankan bahwa pengetahuan yang sahih dan benar dapat diperoleh melalui pengamatan langsung, pengalaman indrawi, eksperimen, dan observasi dunia nyata. Beberapa ciri utama dari filsafat empiris meliputi: yang pertama, pengalaman sebagai sumber utama. Pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi dan observasi langsung terhadap fenomena fisik atau dunia nyata. Kemudian yang kedua, penolakan terhadap spekulasi atau intuisi. Filsafat empiris cenderung skeptis terhadap pengetahuan yang tidak dapat diverifikasi melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, metode ilmiah. Pendekatan empiris seringkali terkait erat dengan metode ilmiah, di mana hipotesis diajukan dan diuji melalui pengamatan dan pengujian. Kemudian, reduksionisme. Pendekatan ini cenderung untuk mereduksi pengetahuan menjadi unsur-unsur yang dapat diamati atau diukur secara empiris. Filsafat empiris telah memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern karena menekankan pentingnya bukti empiris dan observasi dalam membangun teori-teori yang diterima secara luas. Beberapa tokoh terkenal dalam filsafat empiris termasuk John Locke, David Hume, dan Francis Bacon. Filsafat empiris berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi atau pengalaman empiris. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang kita ketahui atau kita yakini dapat dipastikan melalui pengamatan langsung, pengalaman indera, atau eksperimen. Filsafat ini menekankan pentingnya data empiris yang dapat diamati dan diuji secara langsung sebagai landasan bagi pengetahuan yang valid. Tokoh-tokoh seperti John Locke, George Berkeley, dan David Hume yang semuanya menyoroti pentingnya pengalaman indera sebagai sumber utama pengetahuan. Nah, selanjutnya, mengapa sih aliran filsafat empiris itu penting? Aliran filsafat empiris adalah salah satu dari beberapa aliran dalam filsafat yang memiliki banyak nilai penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa aliran filsafat empiris itu penting. Yang pertama, pendekatan ilmiah. Filsafat empiris menekankan pentingnya pengamatan, pengalaman, dan data empiris dalam membangun pengetahuan. Hal ini sejalan dengan pendekatan ilmiah modern yang sangat mengandalkan bukti empiris untuk menguji dan memvalidasi teori. Kemudian, kritis terhadap rasionalisme. Aliran ini menyediakan kritik yang penting terhadap rasionalisme yang mendasar pengetahuan pada dedukasi rasional semata. Empiris mengingatkan bahwa pentingnya data dan fakta yang didapat dari pengalaman nyata. Yang ketiga, mendorong metode ilmiah. Pemikiran empiris telah mendorong pengembangan metode ilmiah yang lebih sistematis dan terstruktur. Metode ini menjadi dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan modern dalam berbagai bidang. Kemudian yang keempat, relevansi dengan dunia nyata. Aliran ini menempatkan pengetahuan dalam konteks praktis dan relevan dengan dunia nyata. Dengan menekankan pada pengamatan dan pengalaman, filsafat empiris memberikan landasan kuat untuk pemahaman tentang fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, basis bagi filsafat sains. Empiris merupakan dasar dari filsafat sains modern. Konsep-konsep seperti verifikasi empiris, pengujian hipotesis, dan pembuktian melalui observasi menjadi prinsip utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Keenam, memperluas pemahaman tentang realitas. Dengan menitik beratkan pada bukti-bukti empiris, aliran ini membantu memperluas pemahaman kita tentang realitas dan fenomena-fenomena kompleks dalam dunia ini.
Dengan demikian, aliran filsafat empiris tidak hanya memberikan landasan bagi ilmu pengetahuan modern, tetapi juga membawa kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan metode ilmiah dan pemahaman kita tentang dunia ini. Nah, bagaimana sih filsafat empiris bekerja menurut John Locke? Filsafat empiris menurut John Locke, seorang filsuf terkenal dari abad ke-17, mengacu pada pandangan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi atau pengamatan dunia fisik. Locke mengemukakan teori bahwa pada saat lahir, pikiran manusia adalah seperti tabula rasa atau lembaran kosong yang belum tertulis. Artinya, tidak ada ide atau pengetahuan bawaan yang dimiliki manusia. Segala sesuatu berasal dari pengalaman sensorik. Berikut adalah cara empiris bekerja menurut pandangan Locke. Pengalaman sensorik. Locke percaya bahwa semua ide dan pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, seperti melalui penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan sebagainya. Misalnya, kita mendapatkan ide tentang warna biru karena kita pernah melihat sesuatu yang berwarna biru. Selanjutnya, asosiasi ide. Menurut Locke, pikiran kita membentuk ide-ide yang lebih kompleks melalui asosiasi atau penggabungan ide-ide sederhana yang diperoleh dari pengalaman indrawi. Contohnya, ide tentang sebuah rumah dapat dibentuk dengan menggabungkan beberapa ide sederhana tentang atap, dinding, pintu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu refleksi. Locke juga menekankan pentingnya refleksi atau introspeksi terhadap pengalaman kita sendiri. Ini berarti kita mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang telah kita alami dan mencoba untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut membentuk pemahaman kita tentang dunia. Kemudian yang keempat, pengetahuan yang didapat. Menurut Locke, pengetahuan manusia didapat melalui proses ini dari pengalaman-pengalaman individu. Artinya, tidak ada pengetahuan yang melebihi batas apa yang dapat diperoleh melalui pengalaman indrawi dan refleksi. Dalam konteks ini, filsafat empiris Locke menolak ide-ide rasionalisme yang berpendapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui dedukasi dan pemikiran rasionalis saja. Sebaliknya, Locke menegaskan bahwa sumber utama pengetahuan adalah pengalaman empiris dari dunia luar melalui indera kita. Kontribusi Locke dalam empirisme sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan modern dan filsafat epistemologi. Selanjutnya, apa saja sih kekurangan filsafat empiris? Aliran filsafat empiris memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, keterbatasan pengalaman pribadi. Empiris cenderung mengandalkan observasi dan pengalaman langsung sebagai sumber utama pengetahuan. Namun, tidak semua fenomena dapat diobservasi secara langsung atau dapat diakses oleh setiap individu, seperti pengalaman dalam fisika partikel subatom atau pengamatan fenomena langka di alam. Yang kedua, keterbatasan persepsi dan kesalahan manusia. Manusia memiliki keterbatasan dalam persepsi dan interpretasi pengamatan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengumpulan data atau analis, yang pada gilirannya dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Ketiga, ketergantungan pada pengetahuan a priori. Meskipun empiris menekankan pentingnya pengalaman penginderaan, ada pengetahuan yang diakui sebagai benar tanpa perlu pengamatan langsung seperti prinsip-prinsip matematika. Empiris sulit untuk mempertanggungjawabkan asal-usul pengetahuan ini. Meskipun memiliki kekurangan, pendekatan empiris tetap menjadi salah satu pendekatan dominan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat modern, karena kemampuannya yang kuat dalam menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji dan diterima secara empiris. Nah, selanjutnya, apa kelebihan filsafat empiris? Aliran filsafat empiris memiliki beberapa kelebihan yang membuat
membuatnya relevan dan berharga dalam konteks pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan modern. Pertama, pendekatan berbasis bukti. Empiris menekankan pentingnya bukti empiris atau pengalaman langsung sebagai landasan pengetahuan. Pendekatan ini memastikan bahwa klaim atau teori harus didukung oleh observasi yang dapat diulang dan diverifikasi, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap kebenaran pengetahuan yang diperoleh. Kedua, mendorong pengamatan dan eksperimen. Filsafat empiris mendorong praktik pengamatan sistematis dan eksperimen untuk memperoleh data yang valid dan dapat diandalkan. Hal ini menjadi dasar metodologi ilmiah modern yang melibatkan perumusan hipotesis, pengujian, dan penyimpulan berdasarkan data empiris. 3. Memecahkan masalah konkret. Pendekatan empiris cenderung fokus pada solusi terhadap masalah konkret yang dapat diidentifikasi dan diamati dalam pengamatan manusia. Ini memungkinkan pengetahuan yang diperoleh untuk diterapkan dalam konteks praktis seperti dalam pengembangan teknologi, kedokteran, dan ilmu sosial. Dengan demikian, meskipun memiliki kelemahan tertentu, filsafat empiris tetap menjadi pendekatan yang sangat berharga dalam pengembangan pengetahuan manusia, terutama dalam konteks ilmu